ketemu lagi. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Cuaca akhir-akhir ini bener-bener lagi nggak baik banget. Bahkan di daerah aku pun hampir tiap hari hujan, mendung, jarang banget ada yang namanya matahari. Cerah banget kayak gitu, hampir jarang, anginnya juga kencang, banjir di beberapa titik. Dan semoga kalian semua pokoknya stay safe dimanapun kalian berada. Jadi kali ini aku mau review salah satu suplemen probiotik dan prebiotik untuk anak. Karena anak aku itu punya masalah sembelit, jadi aku review karena emang udah berkali-kali pakai dan tahu khasiatnya juga. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu nih, flashback ke belakang kenapa anak aku itu sembelit. Dari awal dia bayi, dari awal dia lahir itu dia nggak pakai ASI, jadi pakainya susu formula. Tapi dia tuh sempet aku kasih ASI cuma beberapa bulan, sekitar 1 bulanan lah ya. Setelah itu juga aku mix dengan sufor. Jadi misalkan aku pumping nih gitu kan, karena kita itu nggak DBF ya, jadi aku pumping, masukin botol, kasih ke dia, ya udah aku kasih ASI. Nanti kalau misalkan ASI aku lagi seret ya aku kasih lagi sufor ya, kayak gitulah. Nah jadi anak aku itu dari lahir emang pupnya itu kayak nggak normal gitu kan. Ya mungkin penyebabnya karena itu. Nah nggak normalnya itu pertama, pupnya itu warnanya hijau pekat kayak lumut. Tahu kan kalian warna lumut itu kayak gimana? Hijau pekat, terus creamy. Teksturnya itu nggak creamy ya, tapi kayak agak lengket gitu kan, kayak agak lengket hijau, dan itu bau banget. Nah akhirnya itu sampai usia 4 bulanan aku pakai salah satu brand sufor gitu kan. Terus aku ke dokter dan dokter nyaranin untuk ganti sufornya. Itu selama kurang lebih 4-6 bulan ya aku pakai sufor itu. Akhirnya setelah aku konsul ke dokter, aku ganti sufornya dan alhamdulillah langsung cocok. Pupnya juga udah bagus lagi, dan tiap kali dia pup itu kayak kesakitan gitu ya, mungkin karena emang sembelit juga. Nah akhirnya pas dia empasi juga aku langsung ganti sufor dan cocok sampai usia 1 tahun. Kalau sufor itu kan setiap si anak itu usianya bertambah, misalkan pasti ganti susu kan, misalkan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Nah pas anak aku 1 tahun lebih, otomatis aku ganti kan sufornya, karena udah nggak pakai yang 0 sampai 12 bulan, 0 sampai 6 dan 6 sampai 12 bulan udah nggak pakai itu lagi. Aku langsung ganti ke tahap berikutnya dalam brand yang sama, itu brand yang kedua yang aku pakai. Ternyata setelah aku ganti brand, ganti tahap dengan brand yang sama, pupnya itu justru keras lagi. Akhirnya aku tuh, apakah ini karena naik tahap ya, jadi belum bisa adaptasi. Nah akhirnya aku mix beberapa, bukan di mix ya, jadi kayak dicampur gitu ya, kayak misalkan tahap 1 aku 50, tahap 2 nya 50, jadi 50-50 aku mix gabungin. Sebenarnya aku takut nih boleh nggak, tapi aku coba sekali-kali. Dan akhirnya karena aku masih ragu, aku ke dokter lagi aja deh gitu buat mastiin gitu. Aku konsul ke dokter, dan kata dokternya juga emang harus dicampur dulu ya, misalkan 30 dulu gitu, perbandingannya 30-70, 30-nya tahap 2, 70-nya tahap 1 itu, atau paginya ini, siangnya ini, sorenya ini gitu. Terus dikasih juga beberapa suplemen probiotik. Dari awal aku konsul ke dokter karena sembelit, aku dikasih probiotik, dan ternyata 2 dokter itu ngasih brand yang sama gitu kan, dan ternyata kurang ampuh di anak aku gitu. Akhirnya di usia 1 tahun anak aku itu, aku berkali-kali ganti brand sampai benar-benar nemu yang tepat. Kata dokternya cari sufor yang mengandung kayak lactobacillus gitu kan. Beliau itu nggak ngasih nama brand, jadi aku cari sendiri, browsing sendiri. Kalau setiap aku ke supermarket itu aku baca-baca semuanya satu-satu kandungan yang ada lactobacillusnya. Akhirnya aku nemu satu produk yang ada lactobacillusnya dan lumayan murah banget daripada susu aku yang sebelumnya, brand yang sebelumnya. Dan ternyata aku mencret, nggak cocok. Akhirnya aku kasih, baru berapa kali minum, kasihan ya, malah jadinya mencret, takutnya malah dia kekurangan cairan. Aku takut, jadi aku stop, ganti lagi merek yang lain. Dan lumayan lah ya, lumayan, nggak terlalu sembelit banget. Hingga akhirnya anak aku 2 tahun. Nah di 2 tahun ini anak aku udah toilet training ya, jadi udah bisa kalau mau pup ya ke kamar mandi sendiri. Dan disitulah di anak aku 2 tahun tuh kasihannya ya, di usia 2 tahun itu. Selama 1 tahun aku nggak pernah kasih dia prebiotik secara rutin ya, tapi aku kasih ya kayak minuman
prebiotik gitulah ya, brand gitu. Tapi aku nggak kasih tiap hari karena kan nggak baik juga, cuma beberapa kali aku kasih, kayak yogurt juga aku kasih gitu. Tapi ya nggak mempan gitu. Akhirnya pas di usia 2 tahun, di puncaknya aku kasihan banget sama dia. Jadi pupnya dia itu udah kayak, bukan kayak creamy keras gitu lagi, bukan, tapi udah kayak kambing. Tau gak sih kalau kayak kambing tuh kayak gimana, kecil-kecil gitu kan. Dan sampai dia nangis ngedenya, aku bingung, ini kasihan banget gitu kan. Kasihan banget anak aku tuh pupnya sampai grindil gede. Tau gak sih, justru yang kecil-kecil grindil gede itu yang justru sembelit banget, sakit banget gitu loh. Karena aku juga pernah ngalamin gitu. Akhirnya karena aku udah suami tuh kasihan banget ngeliatnya, bingung juga, aku konsul lagi ke dokter. Dokter pun nyaranin untuk, karena waktu itu kan sekalian konsul BB ya, nggak naik stak gitu. Dokter tuh nyaranin untuk mengurangi susu formula karena di usia 2 tahun tuh udah nggak terlalu butuh susu formula, tinggal kita koreksi makannya. Dan kebetulan anak aku tuh nggak terlalu suka sayur gitu kan. Tapi kalau buah-buahan dia tuh hampir tiap hari makan gitu, karena emang aku selalu nyediain buah-buahan di rumah, jadi tiap hari tuh ya harus ada buah-buahan gitu. Dan dia tuh suka banget kalau buah-buahan, kalau sayuran nggak terlalu suka, paling dia tuh sukanya kayak wortel kayak gitu. Kalau sayuran hijau dia nggak terlalu suka banget gitu kan. Akhirnya pas 2 tahunan itu aku juga koreksi minumnya dia itu segimana banyak, karena dokter juga nyaranin cek minumnya seberapa banyak kayak gitu ya, makanan seratnya gimana diperhatiin. Nah hingga akhirnya pas umur 3 tahun itu dia masih sama kayak gitu, pup juga nggak tiap hari. Kalau orang normal itu biasanya waktu pagi ya, anak-anak itu jarang banget yang namanya pup pagi, itu jarang banget. Seringnya itu pup misalkan hari Senin, Selasa, Rabu baru pup, atau Kamis baru pup. Tapi semenjak 3 tahun aku selalu sediain dia air minum gitu kan, air minum di gelas. Aku hitung berapa mili dia sehari kebutuhan cairannya. Dan itu pernah sih kadang dia bagus pupnya, kadang ya jelek lagi, tapi seringnya jelek. Akhirnya aku browsing cari-cari suplemen probiotik karena dari dokter itu udah bener-bener sama sekali nggak mempan gitu kan buat anak aku. Brand yang sama, 2 dokter tapi ngasih brand yang sama, dan itu it didn't really work buat anak aku. Jadi aku browsing cari-cari sendiri brand yang ada suplemen prebiotik probiotiknya. Akhirnya aku tanya-tanya ke apotek, ada 2 brand nih, yang satu merek I dan yang satunya merek yang sebelumnya. Tapi aku pilih merek yang I, ternyata lumayan mahal satuannya. Aku cari di di marketplace, emang itu mahal banget ya. Satu sachet, satu box isi 30 itu hampir harganya 500.000, jadi di range 390-an sampai 400-an. Akhirnya aku coba tanya ke apotek sini gitu, apotek yang lain gitu, buat compare harganya. Dan emang ternyata harganya itu mahal banget, hampir 500.000 gitu. Aku belilah beberapa 10 sachet dulu buat nyoba gitu kan, dan aku minumnya tiap hari. Ditambah aku juga selalu supply air minumnya dia biar benar-benar cukup. Dan karena aku mikir kayaknya aku harus kasih dia tiap hari ini karena emang aman juga, terus aku cari dulu deh opsi yang lain yang harganya nggak terlalu murah dan harganya nggak terlalu mahal gitu, tapi bagus ya itu kan. Akhirnya aku nemu satu produk yang sampai sekarang aku konsumsi, dan ini udah habis ke 4 dus. Aku pakai dari merek ini, Liprolac Kids. Ini satu box ini isinya 30 sachet, jadi bisa untuk 1 bulan ya. Nah, aku beli online terus karena pernah sekali aku beli di apotek sini offline, harganya itu hampir 400.000. Kalau online itu sekitar 200-an, 200-an ya. Kalau online sekitar 280-an. Aku beli online 280-an, jadi aku selalu beli online. Nah ini kegunaannya itu untuk membantu memelihara kesehatan pencernaan anak. Petunjuk penggunaannya bisa 1-2 kali sachet. Terus kalau anak aku tuh karena dia udah 3 tahun lebih ya, dikonsumsinya itu langsung, nggak dicampur ke susu ataupun ke air, jadi tinggal dibuka aja, langsung diminum sih kayak bubuk. Nah isinya tuh kayak gini ya, tuh isinya kayak gini, tinggal digunting langsung diminum kalau anak langsung dimakan. Nah ini tuh pokoknya aku udah sering banget beli ini, repeat order terus karena terbukti banget sebenarnya.
bukan yang bagus-bagus banget pupnya, tapi seenggaknya udah better lah dibandingkan dengan dia yang kayak kambing. Sekarang udah mulai creamy meskipun warnanya masih agak hitam gitu, tapi kadang udah bagus juga warnanya, udah warna kuning. Seenggaknya dia kalau ngeden itu nggak terlalu sakit banget, nggak terlalu kesakitan kayak gitu kan. Kasihan ya kalau anak kecil ngedennya itu kayak sakit banget. Nah terus ini mengandung Streptococcus Haemophilus, terus ada Lactobacillusnya, terus ada pokoknya ada vitaminnya juga ya, vitamin A, vitamin B6, vitamin B2 dan vitamin B1. Ini tuh pokoknya bagus banget sih menurut aku ya, benar-benar ngebantu banget pencernaan anak aku. Dan selain ngebantu sembelit juga, dia itu membantu kesehatan pencernaannya. Pernah nggak sih anak kalian tuh susah banget makan? Nah coba deh kalau misalkan susah banget makan itu koreksi, apakah dari makanannya atau karena perut dia yang lagi nggak sehat. Kita aja karena kalau perut kita bengkak itu nggak mau makan ya. Anak aku juga nih semenjak minum ini tuh kayak ngebantu banget pencernaan dia, jadi makan tuh kayak mau terus gitu, kecuali kalau lagi bad mood atau mungkin bosen menunya baru dia nggak mau makan. So far dia nggak ada masalah sama makan ya. Terus ini tuh dari produksinya PT Cell Biotech dari Korea ini. Nah ini tuh produksinya dari Korea ya. Nah makanya kenapa aku pilih Replolac ini, karena aku nyoba ya. Karena sebelumnya dari brand sebelumnya itu nggak terlalu mempan banget ya anak aku, jadi sekarang aku nyoba. Nih, produksinya dari Korea dan diimpornya itu dari PT Kalbe Pharma. Jadi bener-bener trusted banget. Makanya aku coba dan oh ternyata lumayan bagus gitu kan. Harganya juga nggak semahal brand I. Ya kebayang ya, tiap bulan aku harus ngeluarin uang misalkan 500.000 cuma untuk probiotik aja gitu kan. Akhirnya ya namanya ibu-ibu rumah tangga ya, wajar ya kalau kita selalu compare mana yang harganya murah tapi kualitasnya juga lumayan bagus. Akhirnya aku nemu produk ini pokoknya bagus banget buat memelihara kesehatan pencernaan anak bunda, buat yang sembelit juga bisa, yang diare juga bisa. Tuh yang rutin aja minumnya sih kalau anak aku tuh setelah sarapan ya, pagi setelah sarapan. Kadang kalau aku lupa siang sore juga nggak apa-apa, kalau aku cukup sekali sehari, atau kalau lagi sembelit parah baru sehari itu 2 kali dikonsumsinya. Ini tuh bisa dikonsumsi dari usia berapa tahun ya, kalau nggak salah dari setahun juga bisa. Bukan, kalau setahun itu biasanya dicampur sama susu atau air minum. Kayak dulu anak aku tuh sarannya dokter dikasih ke susu juga nggak apa-apa, atau ke air minum juga nggak apa-apa. Cuma kalau sekarang anak udah gede jadi bisa diminum langsung. Pokoknya ini bagus banget, dan ini udah sering banget order ke beberapa kalinya, dan dos keempat nggak tahu kelima dan kalau udah sering banget beli. Aku kasihnya tiap hari dan aman-aman aja ya, karena emang itu produknya juga aman. Aku tanya ke apotekernya juga aman kalau dikonsumsi tiap hari. Yang penting sih apa ya, kalau emang udah agak bagusan pupnya kadang aku berhentiin dulu. Kayak pernah kemarin ya, pupnya aku udah lumayan bagus, udah ada kuning warnanya, udah nggak terlalu keras, dan aku stop dulu ininya gitu kan. Tapi pas sembelit lagi kalau atau misalkan aku nggak stop total ya, biasanya aku konsumsi berapa hari sekali cuma buat melihara kesehatan aja. Tapi kalau udah mulai sembelit lagi baru aku kasih lagi kayak gitu. So far ini aman, tetap aman kalau digunakan tiap hari. Oke, sekian review Replolac Kids dari aku buat bunda yang sedang mencari suplemen probiotik atau prebiotik yang bisa untuk mengatasi sembelit ataupun menjaga kesehatan pada anak. Aku rekomendasiin produk ini karena ini top banget ya, produksi dari Korea dan diimport oleh PT Kalbe Pharma. Satu box ini isinya 30 sachet, harganya itu beda-beda, range-nya sekitar 180 sampai 200-an. Kalau beli offline tuh sekitar 300 lebih, hampir 400.000. Bisa dikonsumsi tiap hari, bisa dikonsumsi langsung ataupun bisa diseduh dengan air atau dicampur dengan susu. Top banget pokoknya.